Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Krisna Destiawan ya dari Universitas IFET Semarang. Saya di sini akan mempresentasikan sedikit tentang keterampilan mengelola kelas untuk para pengajar atau guru yang mungkin baru belum profesional atau baru ingin mengajar ya. Sebenarnya saya di sini ingin membuat video di dalam suasana kelas, tapi berhubung tidak ada teman atau murid yang bisa saya ajar, jadi saya membuat video ini sendiri, mempresentasikannya ya. Keterampilan mengajar, mengelola kelas, yaitu keterampilan mengelola kelas adalah keterampilan dalam menciptakan atau mempertahankan kondisi kelas yang optimal guna terjadinya proses belajar mengajar yang serasi dan efektif ya. Yaitu ada beberapa keterampilan mengelola kelas, yaitu ya satu, keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal dapat dilakukan dengan cara berikut. Satu, yaitu menunjukkan sikap tanggap dengan cara memandang secara seksama, mendekati, memberi pernyataan atau memberi reaksi kepada mungkin murid atau siswa terhadap situasi kelas ya. Jadi setelah selesai mengajar, contoh ada siswa yang mungkin kebingungan, kita dapat mendekati siswa tersebut dan bertanya, ada yang ingin ditanyakan belum Pak? Apa yang belum jelas, tanyakan pada Bapak, mungkin begitu ya. Yang kedua itu membagi perhatian secara visual dan verbal. Jadi kita secara tidak langsung harus memberi perhatian kepada murid-murid. Mungkin murid ada yang diam itu bisa paham atau mungkin bisa tidak paham. Begitu mungkin. Ada juga murid yang mungkin aktif bertanya, memberi tanggapan terhadap apa yang kita jelaskan di depan saat kita menjelaskan ke murid. Ada juga yang bersikap mungkin diam itu berarti itu dia paham atau tidak, kan kita juga tidak tahu. Makanya di situ kita sebagai pengajar memberi perhatian kepada murid yang mungkin kita harus mengetahui sifat murid masing-masing itu bagaimana. Itu adalah sebuah tantangan untuk para pengajar atau calon guru ya. Yang selanjutnya yaitu memusatkan perhatian ya kelompok dengan cara menyiapkan siswa atau mahasiswa dan menuntut tanggung jawab siswa atau mahasiswa. Jadi kita contoh kita memberi kerja kelompok saat kita sesudah menerangkan sesuatu materi, kita sesudah menerangkan diberi pertanyaan dan membuat kelompok setiap mahasiswa. Contoh jika murid pada satu kelas itu 20, buat 4 kelompok. Jadi 5 untuk mendiskusikan tema belajar yang sudah diterangkan, untuk mendiskusikan dan bertanggung jawab atas kelompok tersebut. Itu. Selanjutnya, memberi petunjuk-petunjuk yang jelas. Contoh saat kita menerangkan overhaul rem atau mungkin mengganti kampas rem, kita memberikan contoh yang real, yaitu kita tunjukkan visual contoh ini kampas rem, ini piston, ini selang rem. Jadi siswa atau murid mengetahui itu benda bernama apa, fungsi apa, dan lain-lain ya. Jadi untuk lebih detail begitu kurang lebihnya. Yang kedua ya, keterampilan yang berhubungan dengan pengadilan kondisi belajar yang optimal, yaitu keterampilan ini berkaitan dengan respon guru terhadap respon negatif yang berkelanjutan ya. Untuk mengatasi hal itu, guru dapat menggunakan 3 strategi, yaitu 1. Memodifikasi tingkah laku. Dalam strategi terdapat 3 pokok yang harus dikuasai guru, yaitu 1. Mengajarkan tingkah laku baru yang diinginkan dengan cara memberi contoh dan bimbingan. Yang 2. Meningkatkan munculnya tingkah laku siswa yang baik dengan memberikan penguatan, dan mengurangi munculnya tingkah laku yang kurang baik dengan memberi hukuman. Contoh, jika
kita ingin siswa kita disiplin, kita harus juga mencontohkan kepada siswa kita, yaitu dengan mungkin masuk kelas tepat waktu. Yang terlambat bisa dikasih hukuman, atau mungkin mengerjakan tugas yang mungkin deadline tanggal berapa atau hari apa, ya itu yang tidak tidak mengumpulkan tepat hari itu bisa diberikan sanksi lagi, atau mungkin tambahan tugas untuk supaya mereka melatih tanggung jawab diri mereka sendiri. Oke, selanjutnya 3, menemukan dan mengatasi tingkah laku yang menimbulkan masalah. Ya, ada berbagai teknik yang dapat diterapkan, yaitu sebagai berikut. 1, mengabaikan yang direncanakan, ya. 2, campur tangan dengan isyarat. 3, mengawasi dari dekat. 4, mengakui perasaan negatif siswa. Selanjutnya mendorong kesadaran siswa untuk mengungkapkan perasaannya. Selanjutnya menjauhkan benda-benda yang bersifat mengganggu. Selanjutnya menyusun kembali program belajar. Selanjutnya menghilangkan penyebab gangguan. Selanjutnya pengekangan secara fisik dan pengasingan, ya. Itu menimbulkan sifat negatif atau masalah bagi satu kelas. Jadi kita sebagai pengajar tidak membeda-bedakan siswa A, B, C, mana yang pintar, mana yang bodoh, tidak. Itu tadi tujuan untuk mengelompokkan. Jadi saat kita sudah mengetahui siswa mana atau siswi mana yang pintar, kita buat kelompok. Jadi ada siswa atau siswi yang belum paham atau mungkin sulit untuk menerima materi dari kita bisa buatkan kelompok. Dengan ada satu siswa yang mungkin sudah paham dengan materi kita yang kita berikan kepada mereka, siapa tahu dari kita pengajar atau kita guru yang menjelaskan mereka belum paham, mungkin dari teman-teman mereka bisa mungkin lebih jelas, dalam arti kan satu umuran atau satu pantaran, jadi mereka saling sharing, mengetahui apa yang dimaksud kita mengajar dengan apa yang bisa ditangkap oleh mereka atau murid itu. Jadi kesimpulannya adalah kita sebagai pengajar harus mengetahui kondisi kelas, dan yang sulit adalah kita harus mengetahui masing-masing sifat siswa atau murid kita saat di kelas. Karena setiap murid, setiap individu kan mempunyai sifat atau karakter yang berbeda. Itu yang membuat kita sulit untuk memperlakukan siswa yang baik dan benar, agar tidak ada mungkin siswa yang dari hati, Pak guru ini pilih-pilih kasih, saya yang bodoh nggak disayang-sayang, sedangkan yang yang pintar disayang-sayang, nilainya bagus, diajak ngobrol terus, diajak interaksi, sedangkan saya yang nggak tahu apa-apa, nggak mau dekat dengan saya atau interaksi dengan saya karena saya orang bodoh. Jangan seperti itu. Jadi kita harus saling rata, yaitu menyayangi, memperhatikan, dan lain-lainnya. Mungkin sekian penjelasan atau presentasi dari saya. Mungkin kurang banyak yang salah, mohon maaf. Mungkin ada yang rekan-rekan mengetahui lebih daripada saya yang saya terangkan, mungkin bisa memberi masukan dengan cara berkomentar di YouTube. Oke, sekian penjelasan dan presentasi dari saya dalam keterampilan mengelola kelas, ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.